Dibilang nggak nasionalis gara-gara ngebandingin negara Indonesia dengan Malaysia gitu. Hanya orang bodoh dan punya rasa sakit hati dengan Malaysia. Lalu saya sarankan kepada para penonton channel ini, calon TKI yang akan berangkat ke bekerja mungkin ke luar negeri, hindarilah Malaides ya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dibilang nggak nasionalis gara-gara ngebandingin negara Indonesia dengan Malaysia gitu. Menurut kalian ya guys ya, sebenarnya orang kita itu ngadain pertukaran mahasiswa itu untuk apa sih gitu kan? Apalagi ke luar negeri gitu kan? Buat apa gitu? Ya buat bertukar gagasan, bertukar bagaimana sistem dan lingkungan di negara masing-masing gitu. Oh iya, gue dari Indonesia ke Malaysia, yaudah gue bawa budaya dari Indonesia ke Malaysia, apa yang kira-kira negara Malaysia itu bisa pelajari dari kita gitu. Ya sama halnya dengan kalau kita udah kuliah di sini gitu. Ya kita bawa yang bagusnya, sistem-sistem akademiknya yang bagus gimana gitu kan. Bukan masalah ngejelek-jelekin Indonesia, ya udah ngakuin aja gitu kalau realitanya mau begitu gitu kan. Terima aja masukan-masukan gitu kan, misalkan ada warga negara sebelah yang komen segala macam, alah ya namanya Indonesia begini-begini, ya itu sebagai teguran biar kita tuh berubah gitu. Jangan standar ganda lah guys ya. Kalian dibanding-bandingin sama negara Jepang sama Finlandia gitu kan, kayak orang keren banget gitu berargumen kayak, oh iya ya kita harus meniru dari negara ini, dari negara itu karena negaranya maju, sukses dalam pendidikan. Ya kalau negara kita masih di bawah Malaysia dan ternyata Malaysia punya sistem yang bagus, ya kenapa enggak gitu. Jadi tolong ya guys ya. Ini niat gue juga bagus gitu kan, ngasih konten yang memberikan masukan terhadap sistem pembelajaran kuliah di Indonesia gitu. Jadi gimana menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. Oke Bang, di sini saya pun juga orang Indonesia, cukup lama di Malaysia ya. Yang pernah saya alami dan juga saya ketahui memang seperti itu, dari sistem pendidikan kita masih kalah jauh dengan Malaysia dan lain-lainnya. Dan dengan adanya studi banding itu apa? Kalau kita tuh nggak boleh membanding-bandingkan. Tujuan membandingkan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun dan memperbaiki yang kurang baik di negara kita. Dan kenapa kita selalu ambil contohnya Malaysia? Sebab kalau di negara lain macam Korea, Amerika, Jepun macam itu, kita mana mampu. Kita boleh menirukan dengan Malaysia, itu pun sudah bagus karena memang kualitas dan juga sistem pendidikan di Malaysia itu jauh lebih bagus daripada Indonesia, termasuk juga dari segi perekonomian, lepas itu adab kesopanan, mentality, EQ-nya, semuanya ini kita masih kalah jauh, geng, dengan negara jiran kita, Malaysia. Jadi saya pribadi tak heranlah apabila ada orang-orang Indonesia yang pergi ke sana lalu menceritakan hal-hal yang positif di Malaysia. Tapi ramai juga orang-orang Indonesia yang tak terima fakta dengan hal itu. Seperti termasuk para TKI dan juga TKW, termasuk saya ya. Saya pun juga menceritakan hal-hal ini. Tapi ada salah satu netizen Indonesia, kayaknya orang ini tuh belum pernah ke Malaysia, belum tahu sistem dan juga lapangan pekerjaan di Malaysia, lalu selalu membuat berita-berita hoax yang tak nyata disebarkan di media sosial. Dan parahnya lagi, ramai netizen-netizen Konoha yang percaya dengan hal ini. Siapakah dia orang? Kita simak dulu videonya. Apa ramainya TKI kita di Malaysia? TKI kita diperlakukan dengan baik. Kalau mereka dianiaya, tapi kok puluhan tahun jumlah TKI di Malaysia semakin bertambah. TKI wanita kita banyak yang disiksa di Arab. Banyak juga yang gak dibayar gajinya.
Begitu juga yang kerja di Taiwan mengalami hal yang serupa. Tapi Paman Gondrong diam membisu, buta mendadak, kayak nggak ngerespon gitu. Kalau tentang Malaysia sampai dalam kuburan Paman Gondrong cari. Padahal beritanya hoak. Lalu saya sarankan kepada para penonton channel ini, calon TKI yang akan berangkat ke bekerja mungkin ke luar negeri, hindarilah Malaides ya. Dan untuk informasi saat ini Malaides tidak membuka lowongan kerja resmi kepada para pekerja migran, pekerja asing ya. Hanya beberapa sektor tertentu yang mereka buka karena mereka juga sekarang ini sedang kesulitan ya. Tetapi memang namanya kebanyakan dari rakyat mereka ya tipe M dengan kapasitas IQ yang hanya 15 ringgit, mereka tidak tahu ya saat ini bahwa ada bencana besar atau ada bahaya besar yang sedang menunggu mereka di depan ya. Yang terdekat itu adalah sampai saat ini Malaides belum menemukan pemasok beras kepada mereka ya untuk diimpor, dan itu mereka sedang sangat kesulitan. Itu rakyatnya yang mayoritas IQ-nya 15 ringgit itu tidak paham itu ya. Mereka lebih suka mendengarkan Nina Bobo dari para maling kundang kita, ditambah juga dengan robot bernama Amas Ganteng. Robot Amas Ganteng ya, akun fake atau akun robot, akun AI yang jelas di belakangnya itu adalah orang Malaides ya, tipe M itu sudah pasti, tetapi mengaku-ngaku sebagai orang Indonesia yang cuma dia sendiri yang percaya, dan tentu saja penontonnya itu 15 ringgit, mereka lebih mendengarkan itu. Nah selebihnya itu mereka sedang juga kesulitan untuk memberikan pekerjaan kepada warga mereka sendiri ya. Dan sebagaimana dilihat di video ini, mereka itu bukanlah orang-orang yang normal seperti orang-orang Jepang yang berkomentar di sini ya. Mereka itu adalah spesies khas, spesies khusus manusia gitu yang memang tidak memiliki empati. Kita lihat bagaimana mereka memperlakukan TKI kita, menembaki TKI kita ya. Dan diakui oleh ILO sendiri, mereka itu adalah salah satu negara yang memperlakukan migran, kerja migran terburuk di dunia, dan itu diulas oleh media mereka sendiri. Dikatakan memalukan, tetapi yang menulis itu adalah tipe I, bukan tipe M ya, yang selalu merasa diri paling hebat, padahal IQ cuma 15 ringgit. Khalifa ya. Nih. Nurjana. Bukan. Saya mau lapor ke Khalifa. Khalifa, adekmu kamu ajak ke luar negeri, kamu pulang duluan. Ini adekmu nih, Nurjana nih. Nah, finish ya. Adik, alhamdulillah, insya Allah. Berapa gaji? 1.850. Woi! Woi, kenapa? Banyak banget gajimu. Ya, Bener gitu? Iya bener. Potong nggak? Enggak. Enggak. Sebab kamu tak ada cutian. Yes. Waduh, berarti besar gak gaji tuh? Besar lah. Nyampe 7 juta nggak? Marketing Nyampe S3. 7? Oh, gajinya 7 juta bro. Kamu kerjanya beres-beres aja kan? Benar nggak? Beres-beres ada anak. Ada anak kecil. Jadi umur berapa? Umur 9 sama 4 tahun. Oke, PT-mu PT apa? Prigel. PT Brigel. Teman-teman, ini lagi posisi kunjungan dengan teman-teman yang sudah penempatan di Malaysia. Senang nggak ketemu para Rafael? Senang dong. Senang dimarah-marahin nggak? Ini paling kumarah-marahin ini. Sering kumarahin. Ya, sering kumarahin. Oke ya. Oke. Tapi kan berguna ya buat kamu ya. Oke. Udah berapa tahun? 1 Udah tahun. 1 tahun bang. Semangat ya, semangat ya. Semangat dong. Bilang apa dulu sama warga Lampung? Halo. Recommended nggak ke Malaysia? Recommended. Oke ya, berarti Ya, bolehlah Malaysia ini gaji agak lumayan besar ya. Iya. Tidak ada potongan, betul nggak? Betul. Diurus baik-baik nggak kamu? Diurus baik-baik. Kenapa di sini sekarang? Dititipin. Titip sama? Dititipin sama majikan saya lagi ke Cina. Oh, bersih. jadi teman-teman, kalau majikan lagi keluar negeri, boleh dititip ke agensi. Dikasih makan nggak? Kasih dong. Ya, berarti pasti diurus. Enggak lah, enggak dikasih. Enggak. Makannya enak kan? Oke. Iya. Enak. Enak nggak? Enak. Masya. Oke. Semangat ya. Siap. Oke, thank you. Dadah. Oke. Halo, selamat siang Mbak Ara. Maaf, kenapa kok kebanyakan pada milih Malaysia? Karena di Malaysia itu kerja tanpa potong gaji. Jadi kamu kerja 1 bulan pertama udah dapat gaji full, Mbak. Jadi tidak ada potong gaji, masih dapat uang saku ya. Jatuhnya uang cuma-cuma lah. Kenapa di Malaysia tidak ada potong gaji? Karena semua pembiayaan itu dibiayai sama majikan yang ngambil sampean.
Walaupun tidak ada potong gaji, tapi sampean tetap harus finish kontrak 2 tahun, ya. Netizen Indonesia tuh benci dengan kata-kata Malaysia maju. Justru kalau gue pribadi, gue bersyukur ada negara tetangga kita yang maju. Intinya apa? Seperti contoh sekarang, coba kalau Malaysia nggak maju, pasti kalian mau merantau jauh, gitu guys. Seperti kita mau merantau jauh, mau cari nafkah buat anak istri jauh guys, gitu. Nah sekarang Malaysia kan udah maju, kita bisa cari nafkah di sini, bisa cari rezeki di sini. Justru itu yang patut disyukuri. Malah diejek kita sebagai TKI. Banyak yang mengejek, orang-orang Indonesia tuh banyak yang ngejek kita sebagai TKI. Ingat bos, kita ini penyumbang devisa terbesar kedua. Yang nomor 1 itu migas, 159 triliun rupiah devisa yang kita hasilkan per tahun guys. Malah kalian menyombongkan diri seolah-olah TKI nggak bisa berbuat apa. Dikatain kuli lah, dikatain inilah itu, seakan-akan kita terhina, kerja paling hina di sini guys. Justru kita lebih terhormat di negara ini. Gue sekarang di Malaysia guys, gue lebih terhormat di Malaysia. Kerja gue lebih dihargai, gaji gue lebih besar daripada gue kerja di Indonesia guys. Ini negara maju guys, dan bisa menghargai jerih payah orang lain dan memberikan upah yang setimpal dengan apa yang kita keluarkan, tenaga, pikiran. Mereka tahu itu, sedangkan di negara kita nggak tahu itu. Coba kalau mereka di Indonesia tahu gimana jerih payahnya orang bekerja, pasti upahnya nggak kecil gitu. Di Indonesia tuh gak seimbang. Kita kerja 1 hari, makan, minum, dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya, udah habis. 1 hari kita kerja, 1 hari kita habisin. Tapi kita kerja di Malaysia, 1 hari kita kerja bisa kita makan untuk 1 minggu. Bayangkan guys. Ini gue lagi berbicara fakta, gak lagi berbicara tentang data. Data bisa berbicara. Kalau kemiskinan di Indonesia sekian persen, kemiskinan di Malaysia sekian persen. Data lu bisa dibuat-buat guys. Data itu bisa dibuat-buat, tapi fakta tidak bisa dibohongi bahwa Malaysia lebih maju dari Indonesia. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu, mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 25, 27. Aku jarang banget lihat yang enggak tulis maksimum usia. Lah umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Kan jadi takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Nah kalau di Malaysia itu aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngelihat ada tulisan maximum age gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirementsnya itu. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang saya drive sendiri saya tahu 485 km, bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 400 sekian. Namanya BBM, dia juga impor. BBM di sana RON 95 dan yang benar. RON 95 itu 7.000 sekian. Kita RON 92. 160 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Mengapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Inilah alasan mengapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Yang pertama, saya di sini
diterima. Dan di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Assalamualaikum Lur. Saya mau menjelaskan sedikit ya Lur. Yang sering berbicara stop TKI masuk ke Malaysia selama-lamanya Lur. Dan faktanya ya Lur, ini faktanya, TKI yang tertinggi di mana Lek? Di Malaysia. Nah ini datanya Lur, data asli. TKI yang paling tertinggi itu di Malaysia. TKI Indonesia yang ada di luar negeri nomor 1 itu urutan pertama itu Malaysia. Nah, jumlahnya mencapai 1 juta lebih, 1,7 juta orang, 1,700.000 lebih lah. Nah, bayangkan ya kan. Terus buat sahabat-sahabatku yang di luar sana ya, yang tidak tahu tentang fakta di lapangan tentang bekerja di Malaysia, tidak usah menjadi batu bara atau tidak usah menjadi pemetik api. Nah, atau bahasa Malaysia batu api. Kebanyakan di sini Lur, orang Malaysia, warga Malaysia itu juga kebanyakan keturunan dari Indonesia juga loh. Respect sama kita. Ya, respect sama kita di sini. Bagi saya wajib bersyukur dan berterima kasih. Ya, di Malaysia ini bagi saya ya sama-sama menguntungkan, sama-sama kasih manfaat dan dapat manfaatnya. Kenapa tidak? Kalian lihat. Ini dulu rumah ini ya, Pagoh Jaya ya. Kalian lihat. Ini semuanya bukit. Orang yang lama dekat Pagoh Jaya tahu ini adalah bukit ya, Taman Pagoh Jaya depan Caltex. Ini dulu bukit ya. Mungkin dalam 5 tahun sebelum itu bukit. Sekarang tengok. Dan bukan saya tipu, ini semua saya ada di sini kerja ya. Sebelum ada rumah di sini saya sudah bekerja di sini. Bayangkan, ya. Begitu sama-sama kita kasih manfaat, kasih dapat manfaat, sama-sama dapat manfaatnya, ya. Disitulah saya sendiri pribadi berterima kasih ya. Pastinya sama-sama lah ya, kasih kita membangun masa depan juga ya. Oke. Nah, di sini saya katakan kenapa saya terima kasih. Sama-sama dapat manfaatnya. Oke geng ya, di sini saya akan memberikan sedikit tambahan. Saya karena juga salah satu mantan TKI Malaysia. Kenapa saya memilih bekerja di Malaysia bukan ke negara lain macam Taiwan, Jepun, Korea yang mata uangnya itu lebih besar. Kami sebagai rakyat kecil bisa dikatakan dulunya itu benar-benar orang miskin. Apabila kita pergi ke Taiwan, Jepun, Korea, mana mampu. Di sana itu membutuhkan memakai uang yang cukup banyak untuk buat visa, paspor, dan lain-lainnya. Sementara Malaysia sudah memberikan peluang yang cukup banyak di sana, geng. Dari segi bahasa itu pun juga hampir sama, lebih kurang. Kita tak payah sekolah lagi. Dari segi biaya itu pun juga sangatlah murah. Dan hasilnya hasilnya ataupun gaji yang kita terima 3-4 kali lipat daripada kerja di Indonesia. Kita sama-sama mengeluarkan tenaga, sama-sama mengeluarkan keringat, tapi hasilnya itu beda. Selain itu, saya pun juga banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang positif dari orang-orang Malaysia sana. Karena orang Malaysia boleh merubah gaya hidup saya, karena Malaysia boleh merubah mindset saya untuk maju ke lebih jauh ke depan. Kalau saya tak pergi ke Malaysia, saya rasa tak boleh mendapatkan apa yang saya alami saat ini, geng. Karena berkat Malaysia nih ya, bukan saya sombong ya, saya boleh buat rumah, beli tanah, menyekolahkan anak dan juga bini sampai ke university yang tingkatan tinggi. Sampai saat ini pun alhamdulillah boleh membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, meskipun tak banyak tapi setidaknya ya boleh membantu. Karena kenapa? Memang rata-rata orang Indonesia ini sebelum pergi ke Malaysia penuh dengan kecaman. Saya contohnya geng, dulu sebelum saya pergi ke Malaysia, jiran-jiran saya merendahkan saya, mengecam saya. Dia kata buat apa pergi ke Malaysia, Malaysia udah nggak ada uangnya, ringgit dah tak laku lah, apalah dan lain-lainnya. Tapi dengan kecaman-kecaman tersebut bukannya saya itu down, bukan saya berhenti,
tapi saya malah terbakar semangatnya untuk membuktikan, untuk membalas orang-orang, untuk membalas mulut-mulut jiran tersebut yang sungguh sangat menyayat hati saya. Saya tak menjawab dengan hal itu, tapi saya jawab dengan fakta ataupun keberhasilan saya bekerja di Malaysia. Alhasil setelah saya pulang dari Malaysia, apa dia orang kata? Dia kata semuanya merangkul mendekat. Katanya nak teringin lah, pergi ke sana lah, ingin kerja dengan saya lah, dan lain-lainnya. Itulah faktanya. Jadi jagalah mulut korang sebelum berbicara. Jangan suka merendahkan orang, jangan suka merendahkan negara orang. Apabila orang hanya sok tahu, tak tahu yang sebetulnya. Itu saja Kang ya. Jadi apabila ada orang Indonesia yang membanding-bandingkan antara Indonesia dan juga Malaysia, itu bukan berarti untuk menjilat ataupun menjilat-jilatkan negaranya sendiri. Tapi orang tersebut itu malahan sayang kepada negara kita agar negara kita itu boleh berubah, boleh biar menjadi negara yang lebih maju gitu, bukan hanya berhenti di sini saja gitu, Kang ya. Oke, apabila ada tambahan untuk orang boleh tulis di kolom komentar, ataupun apabila ada salah tutur kata saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.